Assala- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang para hadirin, para peserta di acara seminar kami, seminar manajemen basis data yang berjudul Teknologi Database dalam Pengembangan Aplikasi. Bersama saya di sini Moses Araldesela selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar agar sesuai dengan tata tertib perseminaran ya. Dan seminar pada hari ini terdiri dari 5 sesi. Sesi yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Kemudian dilanjut dengan sambutan ketua panitia dan dosen pengampu. Kemudian dilanjut dengan pemaparan materi oleh narasumber. Dan dilanjut dengan sesi keempat yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Dan diakhiri dengan sesi pembacaan kesimpulan oleh moderator ya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke sesi pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Untuk tim media, waktu dan tempat dipersilakan. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya. Untuk membentuk karakter juara berprestasi, Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan
Baik, terima kasih tim media yang sudah menyuguhkan lagu Indonesia Raya ya. Saya ketika mendengar lagu Indonesia Raya tuh merinding gitu bawaannya. Berasa kayak pemain timnas. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sambutan oleh ketua panitia dan dosen pengampu yang akan dimulai oleh ketua panitia terlebih dahulu ya, oleh Ibu Dewi Rabiatul Zahro selaku ketua panitia dari seminar pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan, Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Bapak Moses selaku moderator acara pada malam hari ini karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Pertama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen basis data Bapak Dinarto Iswanto Eskom MM karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara seminar pada malam hari ini. Lalu yang saya hormati juga rekan-rekan mahasiswa atau masyarakat luar yang telah bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk ikutan join pada seminar malam hari ini. Lalu saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita atau pemateri kita, Bapak M. Nur Spesial Tribayan, yang akan memberikan ilmu kepada kita semua yang insya Allah bakalan berguna untuk kedepannya dan juga berguna ketika kita di dunia magang dan juga kerja ya teman-teman. Mudah-mudahan malam hari ini sebenarnya nggak ada dan berjalan lancar. Mungkin sekian dari saya sebagai perwakilan dari panitia. Selanjutnya saya serahkan kepada dosen pengampu kami, Bapak Dinarto Iswanto. Untuk tempatnya kami persilakan. Tes, suara saya cukup terdengar. Terdengar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa man tabi'ahum bi ihsan sam'in amma ba'du. Ah, Apa kabar kalian semuanya? Sehat ya? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah dari jauh-jauh hari ya untuk membuatkan timnya ya untuk mengadakan sebuah seminar. Ya ini ada Mbak Dewi, Mas Proses dan kawan-kawan. Ya alhamdulillah ya hari ini sudah sedang terlaksana untuk kegiatan seminarnya. Ya, yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Nur Fiskal Tribayan ya. Kalau boleh tahu nanti basicnya dari mana ya Pak? Nanti harusnya tadi sebelumnya moderator membacakan dulu apa namanya bentuk daripada profil daripada narasumber biar sayanya lebih lebih tahu dan lebih paham. Ya, eh, mohon apa namanya bantuan pada Bapak narasumber, Bapak Muhammad Nurfisal untuk memberikan ilmunya atau memberikan materinya kepada anak didik kami ya. Insya Allah nanti ke depannya akan lebih maju dan lebih berkembang. Ya, terima kasih ya Bapak Muhammad Nurfisal Pribayan. Panggilnya apa nih? Kalau boleh tahu nih. Panggil aja Isal, Pak. Bapak
Bapak Isal ya. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih ya Bapak Isal yang telah menyempatkan waktunya ya di malam hari ini. Ya mungkin ini dari mahasiswa TI penculik Bapak apa tadi Isal ya. Iya, Pak. Iya, Bapak Pak. Isal ya. Oke. Untuk selebihnya nanti bahwa kegiatan seminar ini nanti akan di record ya, di record. Nah, setelah di record nanti akan dibuatkan juga laporannya. Saya tidak akan berbicara lama ya setelah apa namanya saya berbicara sekarang nanti saya langsung log out ya nanti dipersilakan kepada panitia dan moderator ya nanti agar kegiatan seminarnya lagi oke lagi ya tapi nanti tetap recordnya nanti diberikan ke saya nanti biar akan saya lihat seberapa besar apa namanya kalian menyelenggarakan sebuah kegiatan ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Faisal ya yang telah memberikan waktunya untuk anak didik kami. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ketua Panitia dan Bapak dosen pengampu atas kata-kata sambutannya yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan materi oleh narasumber. Tapi sebelum ke sana, mungkin kita perlu sedikit mengenal nih, siapa sih narasumber kita hari ini gitu. Dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Muhammad Nurfisyal Tribayan atau tadi yang bisa kita panggil sebagai Pak Isal aja ya, Pak Isal. Iya, Pak. Oh, betul. Terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktu, terutama malam minggu ya, malam Iya. seminar kita. Oh, Da- aman, aman. Ya, beliau adalah seorang back-end developer untuk PT Kreasindo Karya Abadi dan berdasarkan CV beliau yang sudah saya lihat ya, kan saya melakukan riset dulu ya sebelum melakukan seminar ini ya. Saya sangat yakin ya bahwa beliau sangat memiliki kompetensi untuk mengisi acara seminar pada malam hari ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan materi. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, Malam, Pak. saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Nah, pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Dr. Iswanto, yang saya hormati juga rekan-rekan panitia dan rekan-rekan peserta yang telah menyempatkan untuk menghadiri seminar kali ini. Oke, pertama-tama mungkin tadi sudah disinggung lebih dulu sama moderator, cuman izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Jadi nama saya Muhammad Nur Fishal Tribayan. Saya sekarang bekerja sebagai backend developer di PT Krasindo yang berbasis di Tangerang Selatan. Sebelum saya izin share screen ya. Share screen saya udah kelihatan belum? Sudah. Udah, Pak. Jadi ulangi, perkenalkan nama saya Muhammad Nurfisyal Tribayan. Saya bekerja sebagai backend developer di PT Krasindo yang berbasis di Tangerang Selatan. Sebagai backend developer, salah satu kewajiban tanggung jawab saya adalah mengoptimalkan dan memastikan mekanisme pemrosesan data dalam aplikasi berjalan dengan baik. Tentu namanya memproses data pasti ada hubungannya dengan database begitu kira-kira. Selanjutnya, oke, pada topik kali ini beberapa hal yang akan kita pelajari teman-teman. Yang pertama, apa itu database? Yang kedua, jenis database. Yang ketiga, konsep dasar. Yang keempat, model data. Dan yang kelima, contoh penggunaan.
Jadi teman-teman, database itu bisa kita ibaratkan seperti gudang, di mana kita bisa mengelompokkan data, mengelompokkan barang, memberikan tanda kepada barang, dan lain sebagainya. Misalnya kita sebagai kepala gudang, teman-teman, kita bisa melayoutkan gudang seperti ini. Jadi kita ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 rak, yang dimana masing-masing rak itu bisa kita isi dengan barang yang berbeda. Misalnya rak 1 diisi dengan topi, rak 2 diisi dengan kacamata, rak 3 diisi sepatu, rak ke-4 diisi baju, rak ke-5 celana, rak ke-6 dan jam. Jadi sebenarnya apa sih database itu? Jadi teman-teman, database itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan, mengambil, dan mengolah data secara efisien. Berbeda halnya dengan penyimpanan data biasa, database ini dirancang untuk menyimpan data kompleks yang memiliki relasi antar data. Nah, biasanya database juga disimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau penyimpanan cloud. Namun perlu diingat teman-teman, tidak semuanya yang disimpan di dalam hard disk bisa kita sebut sebagai database. Karena ciri khas database tersebut adalah memiliki kemampuan untuk mendukung operasi pengolahan data yang kompleks sehingga memungkinkan kita untuk mengolah data secara cepat. Selanjutnya, kenapa sih aplikasi itu membutuhkan database? Ada beberapa hal yang menjadi dasar kenapa suatu aplikasi itu membutuhkan database. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah aksesibilitas, yang ketiga adalah skalabilitas, dan yang keempat adalah keamanan. Nah, di efisiensi sendiri ada istilah otomatisasi, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata OTP atau one time password. Nah, jadi biasanya di belakang itu OTP itu udah diotomatisasi kapan dia akan dihapus dari database. Jadi pengembang itu bisa mengatur secara otomatis berapa menit data itu akan terhapus gitu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah konsistensi. Jadi ketika kita menggunakan database, ketika kita awalnya menentukan data itu berbentuk teks, maka data itu tidak akan berubah menjadi number, teman-teman. Makanya di sini database itu disebut konsisten. Dan karena beberapa hal tersebut menjadikan kita dalam pengembangan aplikasi ini menjadi lebih produktif. Begitu. Dan yang selanjutnya adalah aksesibilitas, teman-teman. Aksesibilitas di sini adalah kemudahan mengakses data yang terstruktur. Karena tidak semua data gampang diakses, teman-teman. Contohnya misalnya, ada seseorang yang bernama Ucup misalnya. Dia memiliki komputer. Dia menaruh data dia di komputer dia pribadi gitu kan. Nah, tentu kita sebagai orang lain nggak bisa dong mengambil data yang dia simpan di komputer dia sendiri. Nah, beda halnya dengan database. Database ini bisa kita akses dimanapun dan kapanpun kita butuh. Jadi misalnya database-nya itu kita simpan di server, kita bisa mengakses database tersebut menggunakan komputer kita. Gitu. Selanjutnya skalabilitas. Jadi skalabilitas ini adalah menangani pertumbuhan data yang terus bertambah. Nah, ketika kita membuat aplikasi, tentu aplikasi ini akan semakin berkembang. Dan dengan semakin berkembangnya aplikasi kita, tentu data yang ada dalam database itu pasti akan terus bertambah. Nah, makanya kenapa database ini disebut skalabilitas? Karena database ini mampu menghandle, teman-teman, pengembangan data yang secara masif. Dan selanjutnya adalah keamanan. Jadi di database sendiri ada fitur keamanan, teman-teman. Mungkin saya bisa memberikan contoh seperti ini. Teman-teman pernah dengar fitur lupa password pasti. Nah, lupa password ini kan biasanya kita tuh bukan dikasih tahu password kita yang dulu, tapi kita disuruh memasukkan password kita yang baru. Nah, itu kenapa? Karena
Bahkan bagi pengembangnya sendiri, dia tidak tahu password apa yang kita simpan di data mereka. Makanya kebanyakan fitur rupa password ini mengharuskan kita untuk memasukkan password baru. Selanjutnya, jenis-jenis database. Jadi teman-teman, database ini ada dua jenis. Yang pertama, database SQL, dan yang kedua, database NoSQL. Nah, SQL ini sebenarnya adalah bahasa pemrograman database yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan database rasional. Apa sih database rasional itu? Database rasional itu adalah database yang memiliki kolom dan baris. Nah, database SQL ini biasanya lebih terstruktur juga, teman-teman. Makanya, ketika kita mau melakukan perombakan di tengah-tengah pengembangan aplikasi, database SQL ini cenderung lebih sulit untuk dirombak. Makanya kita harus benar-benar mengatur database SQL ini sehingga meminimalisir perombakan di tengah-tengah pengembangan. Bisa kita ibaratkan seperti restoran formal, karena restoran formal kan udah memiliki aturan dan menu yang tetap. Sehingga ketika kita mau mengubah aturan tersebut atau menu, kita akan lebih sedikit harus apa ya istilahnya, harus mengeluarkan sedikit effort gitu dibanding database NoSQL. Beberapa contoh database SQL adalah PostgreSQL, MySQL, dan SQLite. Selanjutnya adalah database NoSQL. Jadi database NoSQL ini sama, sebenarnya adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan database non-rasional. Apa itu database non-rasional? Database non-rasional ini biasanya tuh berbentuk dokumen atau key value atau bahkan grafik. Nah, database SQL ini emang dirancang untuk sefleksibel mungkin, sehingga kita bisa memakai database ini untuk keperluan aplikasi yang mungkin akan bertambah besar banget gitu kan, seperti media sosial atau IoT. Bisa kita ibaratkan food court, ketika kita mau menambah stand, ya udah kita mungkin cuman perlu datang ke pengelola dan kita bisa menjalankan stand kita tersebut. Beberapa contoh database NoSQL ini adalah MongoDB, Redis, dan Neo4j. Nah, tentu teman-teman di antara dua database ini mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, di sini izinkan saya bercerita pengalaman saya menggunakan dua database tersebut. Pertama-tama database SQL, teman-teman. Yang saya rasa database SQL ini kekurangannya itu emang dia tuh strict banget. Jadi kita benar-benar harus mengatur database kita tuh mau seperti apa. Nah, ya saya tuh pernah kejadian pas menggunakan SQL ini tiba-tiba data kehapus gara-gara emang ketika data yang apa istilahnya yang dirombak dikit itu dia bakal kehapus. Tapi itu bisa diminimalisir dengan apa perancangan yang lebih baik di awal. Beda halnya dengan database NoSQL. Database NoSQL ini saya waktu itu pernah memakai sangat bebas sekali. Jadi waktu itu misalnya saya mau membuat aplikasi e-commerce gitu ya. Nah, aplikasi e-commerce. Jadi waktu itu benar-benar apa yang saya butuhin udah saya tinggal didefinisikan gitu kan datanya. Dan waktu itu ada satu model data yang berubah gitu. Modelnya tuh model produk. Jadi asalnya si produk ini cuma memiliki beberapa informasi doang, misalnya harga, nama, sama waktu itu tuh sama jumlah terjual. Nah, tapi tiba-tiba di tengah-tengah si produk ini memiliki diskon. Nah, ini waktu itu bakal mengakibatkan aplikasi error karena ada data yang bolong, beda dengan database SQL.
database SQL ini jarang sekali ada data bolong seperti di database NoSQL. Jadi karena udah terlanjur memasukkan data ke model produk, jadi ada produk yang memiliki diskon dan ada yang produk tidak memiliki diskon gitu. Makanya itu disebut oleh saya sendiri sebagai model bolong, data bolong gitu. Selanjutnya adalah penggunaan database dalam pengembangan aplikasi. Nah, perintah database itu sebenarnya secara garis besar itu ada dua teman-teman, DDL dan DML. Jadi apa sih DDL dan DML itu? Yang pertama adalah DDL. DDL atau Data Definition Language adalah perintah untuk membuat struktur database seperti kolom dan baris di SQL atau skema di NoSQL. Kita juga di DDL ini kita bisa menentukan tipe data yang kita gunakan. Selanjutnya di sini saya ada contoh bagaimana cara melakukan data definition language di database SQL. Di sini saya menggunakan PostgreSQL. Nah, jadi ketika di SQL ini kita sebut modelnya itu sebagai table. Nah, ketika kita mau membuat table, perintahnya itu kira-kira seperti ini teman-teman. Ada create table dan nama table yang mau kita buat. Nah, di sini saya membuat table user, di mana user ini memiliki ID, name, email, dan created app. Nah, ID di sini, serial ini adalah, jadi di SQL itu ada fitur yang namanya auto increment, teman-teman. Jadi, ketika data yang pertama, maka dia pasti memiliki ID 1 gitu. Dan ini ada primary key. Jadi primary key itu mungkin bisa disebut juga sebagai tanda. Dan selanjutnya di sini saya menambahkan name. Name ini dia tipe datanya itu varchar. Jadi varchar itu teks, teman-teman. Dan di sini juga ada not null. Jadi si name ini tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya juga saya menambahkan email. Email ini juga sama halnya dengan name. Dia tipe datanya itu teks. Dia unik, teman-teman. Jadi nggak bisa ada duplikat email di table user ini. Dan dia juga tidak boleh kosong karena dia not null. Selanjutnya ada created at juga. Created at ini saya setting dia tipe datanya itu waktu, teman-teman. Jadi ketika saya memasukkan string, ya udah dia bakal nolak gitu. Dan juga ini not null, dia nggak boleh kosong, tapi saya di sini memakai default. Jadi defaultnya itu no. Jadi ketika datanya dimasukkan tanggal 11, ya udah created at-nya tanggal 11 gitu. Oke, selanjutnya di sini juga saya ada contoh menggunakan MongoDB. Cuman beda halnya dengan database SQL. Database NoSQL ini DDL-nya agak berbeda sedikit, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan ORM. Mungkin ORM itu bisa dikatakan juga sebagai alat bantu ketika kita mau menggunakan database, teman-teman. Nah, di sini saya juga memodelkan data user, yang dimana dia memiliki ID, nama, email. Nah, di sini itu karena saya menyeting dia ada timestamp true, maka dia akan otomatis membuat created app-nya no. Jadi ketika saya memasukkan data itu tanggal 11, ya udah created app-nya nanti bakal tanggal 11. Begitu kira-kira, teman-teman. Nah, selanjutnya ada data modification language. Jadi data modification language ini atau bisa kita singkat DML adalah perintah untuk memanipulasi data dalam database. Jadi setelah kita mendefinisikan, kita bisa memanipulasi data yang kita definisikan tersebut, teman-teman. Perintah ini mencakup operasi CRUD. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar tentang CRUD, read, read, update, and delete. Nah, ini termasuk data modification language. Nah, di sini saya ada contoh juga bagaimana cara menggunakan data modification language di SQL, khususnya PostgreSQL. Di sini perintahnya itu insert. Jadi di insert itu memasukkan data into nama table,
ini disebutnya kita atribut, dan atribut itu mau kita isi apa. Jadi di sini saya memasukkan data dengan nama John Doe dan email johndoe@example.com. Nah, setelah kita memasukkan data tersebut, kita bisa mengambil data tersebut dari database. Cara mengambil data tersebut adalah dengan perintah seperti ini, teman-teman. Ada select bintang from users. Jadi bintang ini sebenarnya adalah perintah untuk memberitahu kepada database bahwa kita membutuhkan semua variabel yang dimiliki data. Jadi misalnya user, tadi kan kita sudah mendefinisikan nama, email, dan created app. Jadi ketika kita select bintang, maka nama, email, dan created app ini bakal terpanggil gitu. Istilahnya bakal muncul. Nah, tapi ketika kita cuma membutuhkan satu, kita cukup select nama nama atribut yang kita butuhkan from nama table gitu. Jadi nanti yang akan muncul cuma nama aja. Nah, tapi ketika kita cuma butuh memfilter data tersebut, kita bisa menggunakan where, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan where name Nurvishal. Jadi data yang bakal tampil itu hanya data yang memiliki nama Nurvishal. Jadi ini select juga sama seperti select biasanya. Jadi dia memanggil semua atribut. Oke, selanjutnya ada update. Jadi update ini perintahnya juga update nama table. Nah, di sini kita menentukan apa yang mau kita ubah. Di sini saya mau mengubah name dari data yang memiliki name John Doe. Jadi set ini istilahnya apa yang kita ubah, where ini siapa yang kita ubah gitu, teman-teman. Tapi ketika kita mau mengubah semua nama yang ada di user menjadi Nurvishal, kita cukup hapus saja where-nya. Gitu. Nah, di sini juga ada delete. Delete juga sama rumusnya, delete from users. Jadi sintaksnya to delete, nama tabelnya to users. Oke, di sini juga saya hanya menghapus nama yang memiliki nama John Doe. Jadi data yang dihapus itu hanya data yang memiliki nama John Doe, teman-teman. Nah, tapi ketika kita mau menghapus semua data, kita cukup menggunakan perintah seperti delete from user. Maka itu semua data akan terhapus. Oke, selanjutnya di sini juga saya ada contoh dalam menggunakan MySQL. Nah, SQL ini, jadi kita pertama-tama mengimport modelnya dulu. Nah, di sini create. Jadi user.create. Di sini saya membuat data yang bernama John Doe dan beremail johndoe@example.com. Nah, ketika kita mau mengambil data tersebut, database MongoDB ini dia ada perbedaan sedikit. Jadi ketika kita mau mengambil banyak data sekaligus, kita memakai perintah find. Tapi ketika kita mau hanya mengambil satu data, kita cukup memakai perintah find one. Di sini saya mencontohkan sama seperti database SQL sebelumnya. Di sini saya cuma cara mengambil semua data .find. Tapi ketika kita cuma membutuhkan name, kita bisa nambahkan select di selanjutnya gitu. Di sini juga saya bisa memfilter. Jadi ketika saya cuma butuh data berdasarkan nama dan email, saya bisa membuat seperti ini. Dan select-nya juga sama, teman-teman. Jadi ketika data apa yang dibutuhkan, ya udah tinggal dicantumin di select tersebut. Selanjutnya di sini ada update. Jadi update ini yang pertama adalah filter, yang kedua adalah data yang kita ubah. Jadi di sini saya yang bernama John Doe. Setelah itu saya mengubah si John Doe ini menjadi Nurvishal. Nah, tapi ketika teman-teman butuh mengubah banyak data sekaligus,
teman-teman bisa menggunakan update menu. Jadi ini filternya saya kosongkan, yang berarti semua data yang di user ini bakal keubah namanya menjadi Nurvisual. Delete juga sama, jadi saya mengambil dulu data Nurvisual, setelah itu saya menghapus data tersebut. Tapi ketika saya mau menghapus semuanya di model user, saya bisa memakai perintah delete menu. Oke, selanjutnya adalah model data, teman-teman. Model data adalah desain atau cetakan yang menentukan struktur data yang digunakan dalam aplikasi. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman ketika mau membuat aplikasi untuk memahami model data ini, kita bisa sebut juga sebagai ekosistem. Tentu ekosistem di laut dan di sungai berbeda. Nah, sama halnya dengan model data. Model data dalam aplikasi e-commerce dan bank itu pasti beda banget gitu. Nah, ada beberapa komponen utama dalam model data. Yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah atribut, dan yang ketiga adalah relasi. Nah, entitas ini adalah objek atau data yang ingin kamu simpan. Jadi misalnya ketika teman-teman mau membuat aplikasi bank, ya udah berarti entitasnya itu nggak beda jauh sama user, tabungan, dan sebagainya. Ada juga atribut. Jadi atribut ini informasi atau properti yang dimiliki entitas. Jadi kalau kita melihat contoh yang tadi saya sampaikan, jadi name, email, created at itu bisa kita sebut sebagai atribut. Nah, selanjutnya ada relasi. Relasi ini hubungan antar satu relasi dengan yang lainnya. Karena dalam aplikasi itu pasti datanya ada yang berhubungan. Contoh sederhana, ketika kita mau membuat aplikasi perpustakaan online, minimal kita butuh beberapa entitas. Yang pertama adalah entitas user. Di sini saya memberi contoh entitas user ini memiliki atribut ID, jenis kelamin, alamat, dan nama. Yang kedua adalah entitas buku. Di sini saya memberikan atribut kepada buku ini berupa ID, judul, dan penerbit. Dan yang terakhir adalah catatan pinjam. Nah, di catatan pinjam ini baru kita merelasikan data tersebut. Di sini ada user ID, buku ID, tanggal pinjam, dan waktu pengembalian. Jadi user ID ini mengacu pada siapa yang meminjam buku. Dan buku ID mengacu buku apa yang dipinjam oleh user tersebut. Tanggal pinjam berarti tanggal buku dipinjam, dan waktu pengembalian tanggal buku yang harus dikembalikan. Oke, mungkin saya akan sedikit mencontohkan cara penggunaan dengan database PostgreSQL. Sebentar saya screen-nya dulu. PGAdmin. Nah, di sini saya menggunakan PGAdmin. Jadi PGAdmin itu software khusus untuk membantu pengambilan data istilahnya teman-teman. Pengambilan data di SQL Postgre. Nah, di sini saya bisa membuat table. Nama tabelnya saya jadi users. Di sini saya memberikan atribut ID, serial, dan primary key. Yang kedua, saya juga bisa memberikan atribut name, varchar yang name ini nanti akan berisikan teks. Di sini kita bisa membatasi panjang teks tersebut. Misalnya di sini saya membatasi 50 aja. Dan ini nggak boleh kosong. Selanjutnya saya ada email juga. Email ini saya atur juga menjadi teks. Cuman panjangnya bisa menjadi 250. Dan dia unik. Dan selanjutnya adalah created at. Dia ada di tipe datanya waktu, dia nggak boleh nol, tapi di sini saya meng-setting dia defaultnya nol. Jadi waktu sekarang. Nah, ketika kita jalankan,
kita refresh, maka di sini akan ada table user, teman-teman. Nah, setelah kita membuat table user, kita bisa mengisi table tersebut sesuai yang kita mau. Misalnya di sini saya mau mengisi table tersebut name. Nah, jadi untuk mengisi table ada beberapa, ada rumusnya gitu istilahnya. Sebentar saya ketik dulu values-nya, misal emailnya bisa gmail.com. Jadi ketika teman-teman mau menginsert data menggunakan query SQL, sini ada insert into users, nama atribut yang mau teman-teman isi, dan isi dari atribut tersebut. Jadi ini kalau misalnya saya balik email dan nama, maka emailnya akan terisi sebagai Isal, name-nya akan terisi sebagai isal@gmail.com. Tapi itu saya nggak mau, jadi nah, cuma buat contoh aja. Nah, kita jalanin scriptnya, oke, query-nya sukses. Nah, setelah kita buat data tersebut, kita bisa mengambil data tersebut. Di sini saya mencontohkan mengambil semua atribut yang dimiliki user. Select from user. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya langsung mendapatkan data yang saya masukkan. Gitu. Oke, di sini saya bisa mengambil emailnya, misalnya, maka nanti yang tampil juga emailnya doang, gitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencontohkan apa namanya, mengedit data tersebut. Jadi di sini saya edit users, set name sama dengan apa ya, misal jadi design deh, misal. Terus saya name edit misal berarti. Maka nanti yang data yang memiliki nama Isal akan berubah menjadi design. Oke, bentar. Saya ada lupa sesuatu. Bentar teman-teman, lupa saya. Oh, ininya gede teman-teman. Lupa, sorry. Users, sebentar teman-teman. Mana ya? Set name, set name sama dengan oh, bukan gini teman-teman. Sorry. Nah, gitu. Tadi teman-teman. Jadi karena tadi kita sudah mengubah Isal menjadi Gizon, kita bisa melihat berhasil nggak datanya dirubah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat namanya berubah menjadi Gizon, teman-teman. Mungkin saya bakal nambahin satu lagi data biar agak enak gitu kan. Apa ya? Saya awal deh. Ini emailnya awal@gmail.com. Nah, ini kita komen biar tidak tereksekut. Oke. Nah, di sini user ini pasti akan memiliki dua data. Satu user, satu awal. Nah, kita bakal ubah semua data yang ada di user menjadi misalnya warga Indonesia. Misalnya. Ini kita hapus query-nya, kita execute. Nah, ketika kita mengambil datanya tersebut, datanya lagi, maka semua namanya bakal menjadi warga Indonesia. Gitu. Oke, di
Di sini juga saya mau membuat tabel namanya buku, karena tadi kita mencontohkan perpustakaan, ID-nya sama kita buat serial juga, auto increment. Di sini ada primary key, name-nya, jangan name, judul buku, varchar juga boleh. Varchar kita batasi misalnya 30 aja, ini nggak boleh kosong. Dan penerbit. Penerbit juga kita isi dengan teks, kita batasin 30, dan ini nggak boleh kosong. Nah, oke, kita refresh. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, di sini ada tabel buku juga. Oke, saya bakal memasukkan data untuk buku tersebut. Saya tutup buku, ini judul bukunya apa, penerbitnya apa. Misalnya judul bukunya tuh apa ya? Cara ngoding misal. Penerbitnya Bootcamp Coding misalnya. Sebentar, ada yang salah lagi. Cara ngoding values apa ya? Sebentar, sebentar. Search untuk buku, judul buku, not penerbit, apa yang salah ya? Values cara ngoding untuk ada di dekat insert into user. Oh, error ya dia. Judul buku values benar. Kayaknya deh. Mungkin saya lupa titik koma. Oh, saya lupa komen ini teman-teman. Oke, errornya beda ya. Nah, sip. Sekarang saya udah berhasil memasukkan data tersebut ke buku. Jadi kalau ngoding, kalau errornya beda berarti ada kemajuan gitu. Oke, selanjutnya kita bisa mengambil data yang kita masukkan, select from buku. Nah, di sini judul bukunya ada cara ngoding dan penerbitnya ada Bootcamp Coding. Nah, terus di sini saya bakal mencontohkan juga eh, catatan pinjam, teman-teman. Di sini saya mau nambahin user ID, dia, oh ya, perlu diingat kalau serial ini dia otomatis tipe datanya itu number, teman-teman. Serial, terus book ID, oh ya, INT ini integer, nama lain dari number. Buku ID, terus tadi itu apa ya kita tuh? User ID, oh ya, tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini kita atur sebagai waktu, defaultnya 0. Ini nggak boleh kosong. Dan waktu pengembalian. Timestamp juga. Kita ini atur nggak boleh 0. Oke. Tabelnya udah berhasil kita buat. Mari kita refresh. Oke. Di sini udah ada tabel catatan pinjam, teman-teman. Nah, cuman di sini saya lupa merelasikan. Jadi kita hapus dulu. Oke. Cara merelasikan data user ID ini ke user itu, caranya begini, teman-teman. Constraint FK ini foreign key. Foreign key user .id, referensinya itu users. Jadi users ini nama tabelnya. Jadi kalau kita tadi mendefinisikan tabelnya user, maka ini user doang. Tapi karena kita users, jadi users. ID yang
atribut yang mau kita jadiin referensi, dan kita juga bisa membuat delete cascade. Jadi ketika si user ini dihapus, maka catatan pinjam ini bakal otomatis terhapus. Nah, ini juga salah satu kelebihan database SQL, karena di database NoSQL itu kita harus benar-benar mencatat relasinya. Jadi data ini direlasikan kemana, kita harus mencatat itu karena kita harus menghapus datanya secara manual. Oke, di sini saya juga buku foreign key, buku ID, referensinya buku, nama tabelnya itu di kita buku ID. Kita juga bisa cascade. Oke, oke, ada error nih, teman-teman. Sebentar, saya lihat dulu user. Oh, betul. Foreign key apa? Salah ini ya, salah ketik. Foreign key seperti foreign key users plain syntax error pada itu di dekat foreign key. Bentar. Constraint kan? Constraint, betul kok. FK buku juga foreign key buku ID, reference buku ID, undelete, escape. Error ini. Syntax error, constraint. Apa ya? Dia salahnya kenapa ya? Sebentar, sorry teman-teman. Pada di dekat foreign key user ID. Ini apa ya yang salah ya? Sebentar teman-teman. User ID, reference user. Masa nggak ada yang salah deh. Foreign key user ID, syntax error. Itu mungkin kita butuh koma juga di sini. Sip. Oke, sorry ya teman-teman, ada error yang tidak terduga. Padahal saya tuh udah nyoba-nyoba juga ini sebelum ini, tapi ya namanya error tidak bisa terprediksi. Nggak apa-apa, Pak. Kita belajar bareng-bareng. Oke, di sini catatan pinjamnya udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita mau membuat data catatan pinjam tersebut. Kita insert into catatan pinjam tadi itu apa dia tuh, user ID, buku ID, tanggal pinjam nggak usah kita tuh kan dia udah otomatis. Nah, values user ID-nya tadi itu karena data pertama jadi kita satu aja, buku juga satu. Ini tanggalnya biasanya berapa ya? Seminggu kemudian berarti tanggal 21. Nah, untuk mengisi data, kita formatnya tahun, bulan, dan tanggal. 12, tanggal 21. Oke. Bismillah. Nah, sip. Datanya udah berhasil buat. Kita bisa langsung mengambil data tersebut. From catatan pinjam. Nah, di sini bisa teman-teman lihat user ID-nya satu, buku ID-nya satu. Tapi mungkin teman-teman penasaran gimana sih caranya kita mengambil nilai dari user ini hanya berdasarkan ID-nya saja. Nah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Select from user, terus kita bisa pop from user, catatan pinjam. Nah,
kita pakai perintah join users nama model on catatan pinjam dot user ID sama dengan user dot ID. Jadi di sini istilahnya kita menggabungkan tabel user ke tabel catatan pinjam. Karena kita tadi merelasikan dua tabel, jadi di sini juga saya akan titik. Ini nama tabel ya teman-teman. On catatan pinjam dot buku ID sama dengan buku ID. Perlu saya ingatkan lagi, jadi ketika kita membuatnya users, kita di sini users, tapi kalau kita tadi membuat user, di sini usersnya hilang. Oke, mari kita coba. Nah, nggak ada error. Di sini kita bisa langsung melihat namanya tuh. Namanya warga Indonesia, emailnya Isal. Created at si Isal ini kapan? Bisa kita lihat. Di sini juga ada judul buku. Nah, eh, mungkin teman-teman ada pertanyaan, emang kenapa sih relasi itu penting? Nah, saya akan menyontohkan kenapa relasi itu penting. Jadi ketika saya mau mana ya tadi ya, sebentar, mengedit warga Indonesia ini, warga Indonesia ini saya edit menjadi Isal. Oh enggak, oh benar. Dan Isal saya cari berdasarkan email. Jadi yang emailnya isal@gmail.com namanya akan berubah menjadi Isal. Oke, query-nya sukses. Nah, ketika kita menjalankan query ini, maka otomatis data di sini bakal jadi Isal. Kebayang kalau misalnya nggak ada relasi, kita harus mengambil dulu mungkin ID-nya atau ya lebih ribet lah istilahnya. Oke. Nah, pencontohan penggunaan sudah saya contohin. Kita sekarang ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan. Pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan ya. Iya, 3 pertanyaan Pak, betul Pak. Silakan A- teman-teman. Ayo, baik teman-teman, siapa yang mau bertanya? Nanti bagi yang bertanya akan dapat reward ya. Rewardnya berupa 1 unit Yamaha Aerox ya? Bukan dong. Masih belum sanggup kita Pak kalau Aerox ya. Ya, enak dong. Ayo, nanti Jadi akan dapat nanti reward berupa diinput. saldo di GoPay ya, GoPay atau OVO. Silakan teman-teman, kita buka 3 pertanyaan bagi yang mau bertanya. Cek-cek dari teman-teman Universitas Pelita Bangsa, apakah ada yang mau bertanya? Atau dari Universitas Binus? Hari ini nggak ada Binus ya? Sorry, sorry, sorry. Ayo, 3 pertanyaan. Hmm, 3 pertanyaan. Masih bisa loh. Kita masih buka 3 pertanyaan. Kalau hari Senin jadi 4 pertanyaan ya. Sekarang 3 pertanyaan. Mungkin Mbak Novia Anggra ini ada pertanyaan terkait kehidupan, terkait data. Oh, jadi pertanyaannya nggak harus selalu berkaitan dengan database, Pak. Kalau tidak ada terkait dengan database, kita Ya. biasanya ke pernikahan sih pertanyaannya, Pak. Waduh. Ya, namanya juga namanya. Siap, siap.
Ya boleh, saya ingin bertanya, bisa, Mas? Oh ya, silakan Kan Mas Rizky ya. Rizky ya. Boleh Mas Rizky, silakan. Ya, maaf ini nggak bisa on cam karena lagi di kantor. Ya, iya baik, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Pertanyaannya, eh, ada gak sih kayak trackingnya gitu ketika kita mengubah suatu data gitu? Soalnya contoh kasus di kerjaan saya itu ada yang asal apa delete atau update gitu. Nah itu kadang nggak ketahuan, tapi ujung-ujungnya saling nyalahin. Nah itu ada gak sih fiturnya gitu? Kalau misalnya contoh di kerjaan saya kan memakainya Linux ya. Nah itu ada gak contoh eh, apa command atau kayak fiturnya gitulah untuk mengetahui siapa yang bertindak gitu. Itu aja sih. Oh, jadi pertanyaannya pengen mengetahui siapa yang mendelete data, begitu ya Pak? Ya, Mas Rizky ya tadi. Iya, 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 iya. Hmm, sejauh yang saya tahu ya, karena mungkin keterbatasan ilmu juga, sejauh ini untuk fitur tersebut mungkin belum ada ya. Karena kalau fitur tersebut tuh, tapi kayaknya saya juga pernah baca-baca tuh Mas, ada logatif aktivitas di database. Jadi mungkin logaktivitas itu juga bisa kita gunakan sebagai apa ya istilahnya, mendeteksi siapa yang menghapus. Cuman emang saya juga belum pernah kepikiran gitu ya mengenai hal tersebut. Jadi saya belum bisa mengkonfirmasi apakah fitur tersebut emang beneran ada atau enggak. Sampai misalnya tahuan siapa yang nge-delete si A kah atau B kah, itu saya jujur belum tahu ada fitur tersebut. Tapi fitur tapi kemungkinan tersebut bisa kita minimalisir karena biasanya kalau menggunakan database SQL itu ketika kita merombak data kita ada peringatan dulu. Misalnya data bakal kehapus misalnya. Nah, ketika ada peringatan itu mungkin kita bisa meng-backup dulu data yang udah ada. Paling segitu sih Mas jawaban dari saya. Oh ya, oke, oke. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Mas Rizky atas partisipasinya, atas kontribusinya terhadap seminar malam hari ini. Ayo, next, siapa lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau saya sendiri ingin bertanya nih, Pak Isal ya. boleh Mas, boleh. Dalam, misalnya nih, dalam suatu perusahaan, nah itu kita untuk membuat tabel baru itu, ketika datanya sudah besar ya, aplikasi sudah berjalan dalam skala yang besar, itu kita membuat tabel baru itu, kita asal buat aja, atau ada persetujuan dari atasan, atau didiskusikan, dimeetingkan dulu gitu dalam pembuatan tabel baru. Oh, kalau itu sepengalaman pribadi ini dulu sih Mas, diskusi dulu sama teman. Karena kalau kita nggak diskusi sama tim kita, kadang ada miskom. Jadi tiba-tiba lah, ini data apaan kan? Nah, terus kalau misalnya izin ke atasan, paling ke ini PM, Product Manager. Ya, PM. Jadi kalau mau menambahkan data, mungkin Pak, saya mau nambahin data ini karena alasannya gini-gini, apa boleh gitu. Tapi kalau untuk database SQL karena emang dia sifatnya fleksibel, saya jarang apa ya istilahnya kalau misalnya emang mau nambah data juga nggak masalah gitu. Soalnya nggak bakal ada data yang terhapus. Tapi emang best practice-nya emang diskusi dulu, apalagi kalau kita menggunakan database SQL yang sangat-sangat strict gitu. Paling gitu sih Mas, jawabannya. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian, satu pertanyaan tersisa, tinggal satu slot nih ya. Siapa yang mau bertanya? Barangkali Mas Ferry Rizaldi atau... Oh ya, boleh, silakan Mas.
Baik Pak, mungkin agak sedikit surat sebentar ya. Kita kan mahasiswa kadang agak kebingungan ya ketika membuat tabel dalam satu database itu terkait dengan tipe data dari field sama lainnya itu Pak. Mungkin ada tips dan trik supaya apa ketika menentukan tipe data dan lainnya itu tepat gitu Pak, terhadap tabel tersebut. Jadi pertanyaannya tips dalam apa ya mendefinisikan data kali ya Mas ya. Pertanyaannya Iya, seperti itu Pak. kalau misalnya saya pribadi untuk menentukan tipe data, pertama kita hmm, kaji dulu nih aplikasi apa yang mau kita buat. Yang kedua, bila kita benar-benar tahu aplikasi apa yang mau kita buat, kita eh, tulis satu-satu kemungkinan entitas yang bakal kita butuhin. Nah, setelah kita mengetahui entitas yang bakal kita butuhin, pasti kita bakal terbayang atribut apa aja yang bakal kita butuhin. Contohnya eh, nama. Tadi Masnya nanya nama itu ada gak tips biar kita eh, linknya tuh tepat ya Mas ya, benar gitu. Panjang datanya tuh tepat Iya, begitu ya. iya betul. Misalnya, jadi atribut ini kan istilahnya informasi. Nah, tadi kita singgung contohnya name. Jadi nama itu kan biasanya nama yang terpanjang saat ini tuh berapa kata ya? Pokoknya ada tuh orang Afrika gitu yang www yang itu. Nah, itu mungkin bisa kita hitung paling ada 50 sampai 60 huruf. Jadi kita istilahnya tipsnya tuh mengeksplor dulu, mengeksplor gimana ya? Mengeksplor terkait atribut tersebut. Jadi kalau misalnya nama, ya kita untuk menentukan panjang mungkin bisa kayak gini, eh, nama terpanjang di dunia misalnya. Atau kalau email, ya kalau email biasanya sih dia lebih panjang sih biasanya. Tapi kalau kepanjangan juga ya ribet juga. Jadi itu juga email juga bisa kita cari dulu eh, mungkin cara membuat email yang baik. Nah, di tutor itu mungkin kita bakal menemukan insight kira-kira orang itu bakal membuat email kayak gimana. Biasanya sih email kayak nama asli. Contohnya seperti email saya ya, nama saya Muhammad Nurfisal Tribayan, ya udah nama email saya juga Muhammad Nurfisal Tribayan. Cuman ya hmm, tidak memungkiri juga email itu kan berisi apa nama perusahaan gitu. Paling itu sih Mas jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Oh, oke Pak, baik. Terima kasih untuk Ya. sarannya. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih Pak yang menyelitak masuk. Kira-kira Bapak masih berkenan nggak mau jawab nih Oke, di boleh, kolom boleh. komentar? Oh, ada di kolom komentar. Iya ada di kolom komentar. Saya Oh, bacain. sorry, sorry. Gak apa-apa, ini saya udah baca juga. Ya, kita buka 3 pertanyaan. Dari Ferry Rizaldi ya. Iya dari Mas Ferry Rizaldi. Saya tanya, biasanya bahasa pemrograman apa yang mudah untuk dipakai seorang backend untuk mengurusi database dengan website? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin bahasa pemrograman, itu tuh nggak bakal ada habisnya sih. Ada yang bilang database, pemrograman ini lebih baik, pemrograman itu lebih baik. Jadi kalau saran saya untuk bahasa pemrograman ini kita nyamannya di mana gitu. Kalau kita awalnya belajar Laravel, ya udah kita pakai aja Laravel gitu. Kecuali kalau kita misalnya butuh kebutuhan khusus untuk menangani suatu kasus gitu. Contohnya saya pernah ngalamin, jadi saya tuh lagi buat sistem apa ya? Oh, sistem kehadiran menggunakan face recognition gitu kan. Nah, waktu itu saya menggunakan JavaScript, tapi karena JavaScript ini lama recognition-nya,
Jadi saya cari cara bagaimana mempercepat itu. Nah, ketemulah cara menggunakan Python. Jadi kalau misalnya bahasa pemrograman yang mudah dipakai untuk seorang backend, itu balik lagi ke preferensi kita dan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya Mas Ferry udah bisanya Laravel dan udah bisa JavaScript misalnya, ya udah berarti Laravel juga bisa digunakan untuk menjadi backend dalam mengurusi database. Karena di Laravel juga banyak sih ORM-nya. Gitu. Paling gitu sih jawaban dari saya. Oke, Semuanya baik. Terima bagus sih, kasih. bagus dan mudah. Apakah sudah terjawab, Mas Ferry? Siap. Tapi mohon maaf ya Mas Ferry, karena Mas Ferry orang keempat, jadi nggak dapat Aerox ya. Ya, oke. Dan dengan terjawabnya pertanyaan dari Mas Ferry, menandakan akhir dari sesi tanya jawab pada seminar hari ini. Kemudian kita akan langsung masuk ke sesi pembacaan kesimpulan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Yang pertama, database adalah software untuk mengelola data secara efisien ya. Kemudian yang kedua, efisiensi, konsistensi, skalabilitas, keamanan adalah alasan kenapa aplikasi membutuhkan database. Kemudian yang ketiga, database SQL bersifat lebih strict dan akan lebih membutuhkan banyak effort ya jika ada perubahan di masa depan. Dan NoSQL bersifat lebih fleksibel. Kemudian nomor 4, data definition language dan data modification language adalah metode yang wajib dikuasai untuk melakukan proses CRUD, CRUD ya. Kemudian yang kelima, seperti yang Pak Isal katakan, kalau kita ngoding nih, dapat error yang berbeda, itu tandanya kita improve. Begitu ya, Pak? Betul, betul, betul. Betul. Berarti ada improvement kita ya. Nah, jadi Luar kita, biasa. oh ada improvement ya udah. Lebih lega gitu. Lebih lega, betul. Kalau errornya Nah, udah lebih advance itu lebih lega. iya. Luar biasa, luar biasa. Oke, dengan berakhirnya pembacaan sesi kesimpulan, maka berakhir juga acara seminar kita pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak narasumber kita Muhammad Nurfisyal Tribayan dan Ibu Ketua Panitia dan Bapak dosen pengampu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, sekian topik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya.